Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Isekai Decid Skill wo Tenishita Orewa. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan dengan si Yuya yang menghadapi masalah dengan si Luna, yang mana dia itu aslinya orang jahat. Untungnya rencana dia digagalkan sama si Yuya. Tadinya Luna bakalan menyerah untuk tidak melanjutkan hidupnya, sebab dia dari kecil udah kagak punya siapa-siapa lagi. Karena si Lexia kagak mau si Luna hidup sia-sia, dia mengajaknya untuk menjadi pengawalnya. Walaupun awalnya nolak, tapi tetap dia bersedia. Nah, habis itu terjadi kecemburuan si Lexia yang pengen menggunakan pemandian milik si Yuya. Di sanalah mereka berdua memutuskan untuk bersaing mendapatkan si Yuya. Keesokan harinya mereka kembali ke si Owen. Nah, si Yuya di situ kagak bisa ke kerajaan dikarenakan dia harus sekolah hari itu. Lantas Owen panik ya kan. Tapi dia terima keputusannya. Habis itu dia pulang. Si Luna sempat-sempatnya mencium si Yuya dulu sebelum pergi. Pas mau pulang, Yuya menemukan danau yang cocok buat mandi dan juga seekor babi yang dia ambil jadi hewan peliharaannya, yang dia kasih nama Akatsuki. Pas dia lagi mandi, Yuya lupa kalau hari ini dia harus sekolah. Yuya cepat-cepat pulang dari sana dan berangkat, untungnya masih sempat. Hari itu ada pengumuman kalau ada turnamen olahraga. Kebetulan hari itu ada olahraga juga, jadi pada main bola. Di situ Yuya yang kagak pandai main bola menunjukkan ketidakmasuk akalan bermain bola jadi kiper. Kini animenya dilanjutkan kembali. Dari awal Yuya udah jago main bola, dia ternyata kagak mau ikutan main bola. Karena kagak ngerti katanya. Dia lebih memilih ikutan tenis meja. Tak lama kemudian ada seseorang mencari si Yuya ini. Dia memberikan kartu namanya dan datang lagi satu orang yang tiba-tiba menawarkan si Yuya bekerja di dunia hiburan. Tanpa basa-basi di situ si Yuya langsung menolaknya. Lantas teman-temannya kaget si Yuya menolak pekerjaan seenak itu. Yuya cuma ingin hidup normal dan bersekolah dengan baik. Soalnya kalau dia bekerja di sana nanti kagak bisa sembarangan berhenti. Di situ orang tersebut memarahi bawahannya karena rencana dia merekrut si Yuya gagal. Padahal dia udah semaksimal mungkin mengajak dan mencari tahu tentang si Yuya. Tak lama ada yang datang lagi, yaitu si Miu. Teman-temannya dibuat kaget lagi kalau si Yuya ini dekat dengan si Miu, si model terkenal. Mereka menunjukkan majalah yang pernah diisi sama Yuya dan juga Miu. Miu memintanya untuk tidak memaksakan si Yuya. Walaupun sebenarnya dia dibawa ke situ juga buat membujuk si Yuya. Tak lama kini giliran Kaori datang. Alih-alih posternya terbang. Lalu Yuya memungutnya. Orang yang tadi melihat poster itu ada turnamen olahraga, dia langsung punya ide untuk bisa memotret si Yuya ketika mengikuti olahraga saja. Dia gerak cepat masuk mau meminta izin ke kepala sekolah. Malam harinya si Yuya melakukan penaklukan di hutan untuk meningkatkan skillnya. Namun setelah mengalahkan monster, dia merasa skill dia kagak berkembang sama sekali. Dia berniat masuk ke hutan yang lebih dalam lagi, biar lawannya sepadan lah gitu. Pas masuk di sana dihadapkan sama pohon hitam, yang mana itu pohon susah buat kegores, alias kuat. Tak lama di depannya dikira itu Akatsuki yang jadi besar. Taunya monster babi yang langsung menabraknya seperti itu. Dilihat dari statusnya dia mithril, level 2. Yuya kagak dikasih kesempatan buat minum ramuan, langsung dihajar lagi. Dia udah panik banget, kekuatannya tidak bisa menandingi babi hutan tersebut. Hingga akhirnya ada yang menolongnya. Dia berbentuk kelinci yang disebut dewa itu. Dia langsung saja memperlihatkan kekuatannya, yaitu berada di tendangannya. Yuya terkejut kelinci itu bisa mempunyai kekuatan segede itu, apalagi itu pohon yang dikata kagak bisa kegores. Udah habis sama kelinci tersebut. Lalu dia meminta Yuya dan peliharaannya untuk menunjukkan tendangan mereka. Akatsuki yang awalan langsung kagak cocok, begitupun Naito, tapi dia masih lumayan.
Giliran si Yuya, dia melihat ada secercah harapan. Alhasil Yuya diajarin tendangannya. Pertama dia harus merobohkan pohon itu dulu. Satu tendangan saja pohon-pohon udah pada bolong karena si kelinci ini. Si Yuya mencobanya dah, walaupun agak lama tapi dia berhasil merobohkan satu pohon hitam tersebut. Sesudahnya barulah mereka berdua latihan bareng gitu sampai pagi. Yuya menanyakan alasan mengajari si Yuya. Dia seorang dewa akan memberikan ilmu tendangannya itu kepada si Yuya. Dia merasa Yuya ini pantas mendapatkan jurus tersebut. Ditambah katanya emang tugas dewa juga memberikan kekuatannya kepada orang-orang yang terpilih. Yuya baru mendengar akan hal ini. Katanya di dunia ini ada beberapa dewa yang bertugas melindungi dunia dari segala bala atau penjahat lah gitu. Makanya dia butuh seseorang yang lebih kuat untuk diberikan kekuatannya kepada orang tersebut. Dia memilih Yuya orangnya. Apakah dia siap melindungi dunia itu dari bala? Yuya berat. Dia menanyakan apakah kagak ngapa-ngapa kalau semisal menolak. Kata si kelinci gak apa-apa, tapi Yuya pengen melindungi orang-orang yang berada di dalam dunia ini. Salah satunya Naito dan juga Akatsuki. Jadi sudah diputuskan kalau si Yuya bakalan melindungi dunia itu. Di situ kelinci itu mau meminta sesuatu. Karena si Yuya udah diajarin jurus, dia juga pengen diajarin sihir. Soalnya dia kagak bisa pakai sihir. Toh Yuya kekuatan sihirnya sangat luar biasa. Contohnya aja, dia bisa tinggal di tengah hutan yang berbahaya bermodalkan pelindung. Dari situ mereka berdua saling memberikan ilmu mereka masing-masing. Setelah itu Yuya melakukan latihan lagi. Kini dia dihadapkan dengan babi hutan lagi. Kali ini levelnya lebih tinggi dibandingkan yang kemarin. Tentunya Yuya masih panik kayak gitu. Sampai Naito dan Akatsuki juga khawatir. Namun kelinci membiarkan si Yuya duel sendirian. Terbukti dengan kekuatan dan kegigihannya, babi hutan tersebut bisa dikalahkan. Dia langsung senang macam itu, tapi Yuya mengalahkannya dengan sihir, bukan sama tendangannya. Katanya itu monster levelnya SS. Ada yang lebih tinggi lagi yaitu SSS. Dan juga tingkat ekstra. Namun bala biasanya jauh di atas itu kekuatannya. Tak lama Yuya kekuatannya meningkat namun tidak ada perubahan dalam fisiknya. Dia sangat bersyukur pada saat itu. Cuma ningkatin skillnya saja, karena berlatihnya sudah selesai si kelinci pun pulang duluan. Begitupun si Yuya. Ketika di sekolahan hari itu di mana hari perlombaan olahraganya, si Yuya ikutan tenis meja, kagak pindah. Nah lawannya itu sangat menyeramkan banget, katanya itu udah berpengalaman dan juga suka juara. Terbukti ketika pertandingannya dimulai, Yuya dibuat ketar-ketir sama arah bola yang tidak bisa kebaca. Sampai di mana Yuya membayangkan ketika menggunakan kecepatan pas melawan babi hutan kemarin. Dan yang terjadi langsung bisa kayak gitu anjir. Karena kagak mau diteruskan, dia berhenti. Sedangkan yang lagi moto aja kagak melihat pergerakan si Yuya. Terus olahraga lain seperti bola dan lain-lainnya mulai dilaksanakan. Setelahnya Yuya yang lagi santai diajakin sama si Kaede main bola voli. Karena orangnya kurang pada saat itu. Si Yuya sih mau aja. Terus pas dia ikutan semua langsung berubah. Yang mana pukulan Yuya ini sangat tidak masuk akal, sehingga bolanya pecah dan lapangannya juga ikutan hancur. Lawan auto menyerah saking takutnya. Yang moto gagal lagi, malah moto si Kaede anjir. Tentu Yuya pada saat itu sedih gitu kan, menghancurkan pertandingan. Tapi yang penting katanya mereka sudah menang. Dia mulai merasakan kenaikan level dan skill baru yang dia dapatkan tuh jadi begini. Tak lama pula terdengar suara jeritan yang lagi main tenis. Ternyata saat itu yang main adalah Kaori sama temannya. Nah temannya cedera gara-gara lawannya. Otomatis dia ngajakin si Yuya ini. Melihat orang itu babak belur, Yuya harus hati-hati. Ketika pertandingannya dimulai, Kaori membuat kesalahan servis sampai 2 kali. Pertama belok, yang kedua lebih parah lagi. Malah raketnya dia buang. Alhasil poin buat lawan. Lawan mulai serius nih. Emang lawannya itu bukan kaleng-kaleng. Dia bisa mengarahkan bola jadi kayak tidak bisa ketebak.
Untungnya Yuya dengan kecepatannya bisa memblok semuanya, sehingga timnya pun menang. Pada saat itu pula yang Moto bisa mendapatkan foto yang sempurna. Sore harinya pas mau pulang, ada Kaori yang nungguin Yuya. Katanya dia pengen pulang bareng. Di jalan mereka ngobrol berdua kayak gitu. Nampak Yuya dengan jalan kayak gini aja bisa membuatnya senang. Lantas Kaori kagak percaya. Di penyeberangan Kaori meminta si Yuya buat menutup mata. Si Kaori melakukan sesuatu kepada si Yuya. Dia belum tahu kalau barusan Kaori mencium pipinya. Sementara di sisi yang lain si kelinci kembali bertarung dengan musuh yang kemarin. Dia dibuat kaget ketika si kelinci bisa menggunakan sihir. Padahal sebelumnya kagak bisa. Dia jelaskan aja kalau dia latihan sama seseorang bernama Yuya. Dia juga mengajarkan tentang kekuatannya. Dari situ itu orang pindah target lagi. Dia mau menghajar si Yuya terlebih dahulu sebelum nantinya ke si kelinci. Singkat cerita setelah turnamen olahraga itu, seorang agensi yang mendapatkan foto si Yuya senang banget. Dia bakalan langsung mempublikasikan artikel atau majalah yang udah dia buat. Nanti pasti orang-orang pada ngiri sama orang itu karena bisa bekerja sama lagi dengan si Yuya. Dia tinggal menunggu si Yuya debut dan bekerja bersamanya. Sementara Yuya dan Kaori sedang belajar di rumahnya si Yuya. Kaori dipertemukan dengan peliharaan baru si Yuya yaitu Akatsuki. Di situ nampak si Yuya kesusahan belajar matematika. Gunanya ada Kaori di situ adalah mengajarinya. Dia berterima kasih, namun Kaori juga berterima kasih karena Yuya udah ngajarin sastra klasik dan juga bahasa Inggris. Ternyata Yuya bisa menguasai bahasa tersebut karena dia punya skill pemahaman di dunia lain. Sebelum mereka belajar bareng pas pulang sekolah bareng, Kaori ngomongin tentang ujian yang bentar lagi bakalan dilaksanakan. Nah Yuya takut karena dia kagak bisa matematika. Dari situlah si Kaori ngajakin belajar bareng. Selama si Kaori pengen ke toilet dulu. Yuya masih gugup karena dia baru pertama kali membawa wanita ke rumahnya. Dia bertanya-tanya apakah Kaori tahu kamar mandinya ada di mana. Ternyata dia bukan ke kamar mandi melainkan tahu kalau ada pintu aneh yang menyeretnya ke sana. Yuya telat mencegahnya. Kaori sudah keburu tahu, alhasil mau nggak mau dia memberitahu kalau itu pintu untuk masuk ke dunia lain. Yuya menyuruhnya buat meraba-raba. Terlihat kagak bisa masuk, karena yang bisa masuk cuma atas izin si Yuya saja. Kaori belum ngerti. Yuya jelaskan katanya ada dunia lain selain di bumi ini. Dunia itu di mana orang lain bisa mengeluarkan sihir. Yuya memperlihatkannya kayak gitu. Dia juga menolong Kaori 2 kali pada saat itu menggunakan kekuatan sihir. Kaori makin terkejut sekali. Dia masih belum percaya gitu kan, jadinya sama si Yuya diajakin masuk ke dunia itu. Nampak pas masuk Kaori kagum melihat dunia lain yang sangat luar biasa dan berbeda dengan dunia asli. Di sana juga Yuya ngasih tahu kalau Naito dan Akatsuki dia dapat dari isekai. Naito bentuknya kayak serigala dan Akatsuki masih mirip macam babi. Dia marah kalau disamakan sama babi. Tak lama status si Kaori muncul, dia masih belum mengerti akan hal itu. Dia menjelaskan kalau bahwasannya dia ketika datang ke situ beda dengan dunia nyata. Dia datang udah pada mentok kekuatannya. Begitupun dengan tubuhnya yang tiba-tiba berubah. Dia merasa curang dengan hidupnya sendiri karena menggunakan cheat. Tapi Kaori kagak mementingkan itu. Dia ingin tahu lebih luas tentang dunia ini. Namun sama Yuya kagak diperbolehkan. Karena di luar penghalang rumahnya atau di hutan itu banyak monster. Jadi bakalan bahaya. Mungkin lain kali dia bakalan dibawa keliling. Kaori minta janji kepada si Yuya ini. Yuya juga meminta Kaori untuk menjaga rahasia tempat tersebut. Dia merasa kalau ini udah jadi rahasia mereka berdua. Kalau udah kayak begini berarti udah punya hubungan khusus. Kaori merasakan makin dekat lagi dengan si Yuya. Di sisi lain Lexia sudah nyampe di kerajaan. Namun bapaknya kagak melihat si Yuya di sana. Owen kasih tahu saja kalau ada masalah. Dia udah tahu kalau penghambatnya adalah Luna. Luna langsung aja jujur kalau dia orang kagak bener yang mengincar anaknya. Namun dia digagalkan sama si Yuya. Bapaknya itu merasa kalau Luna gagal, dia pantas mendapatkan hukuman. Luna sudah siap mendapatkan itu.
Ketika bapaknya menyerang, Luna sudah memasang benang di kedua tangannya. Jadi ketahan gitu. Dan yang terjadi melihat bapaknya kayak gitu, Lexia marah-marah, bilang benci bapaknya. Dia ngomong kalau si Luna sudah menjadi pengawalnya sekarang. Bapaknya udah sakit hati banget dibilang kayak gitu. Alhasil dia melepaskan si Luna dan dia diizinkan untuk mengawal si Lexia. Dia meminta bukain talinya. Setelah itu, dia merasa sakit hati digituin sama anaknya. Dia ingin tahu apa yang terjadi, terutama Yuya kagak bisa datang ke istana. Di sana Owen ngomong kalau banyak hal yang terjadi, terutama tentang si Luna itu sendiri. Terus pas kejadian itu, si Owen keceplosan kalau Lexia ke rumah si Yuya. Auto dah bapaknya merasa kesal ketika anaknya main ke rumah si Yuya. Apalagi kalau sampai si Lexia nginep. Padahal kagak terjadi apa-apa gitu kan. Tapi orang tua itu tetap saja kesal, bingung dah. 貴様はその場にいなかったのだからが動揺しているのかどっちかにしてくれ Di sisi lain dari kubu jahat bawahannya memberitahu kalau si Luna gagal menjalani misinya. Sekarang dia bergabung dan menjadi pengawal si Lexia. Nampak orang itu kagak percaya akan hal itu, terutama dalam kegagalan misinya itu gara-gara si Yuya yang menggagalkannya, yang tinggal di gubuk di tengah wilayah yang berbahaya. Dia kagak kenal sama si Yuya, yang pasti dia memutuskan untuk melakukan cara yang terakhir, yaitu menghajar ayahnya sendiri. Dia memberikan sebuah bola kepada bawahannya, yang mana itu bola kalau sampai masuk ke dalamnya, bakalan kagak bisa pakai sihir. Dia meminta bawahannya buat menghabisi para penjaganya termasuk si Luna. Kini sisanya Owen dan juga bapaknya, dia bakalan urus. Nampaknya ini orang pengen merebut tahta kerajaan. Soal Yuya mereka bakalan menghajarnya juga. Sementara si Yuya yang lagi abis beres melakukan turnamen, kini dia libur selama beberapa hari. Jadi dia memutuskan buat menggunakan waktunya untuk ke istana. Di perjalanan dia dapat monster domba gitu. Item yang didapatkan dari domba tersebut banyak banget. Salah satunya yang unik ada kasur surga, nampak aneh banget. Terus dia habis itu melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah sampai sana dia baru pertama kali ke sebuah perkotaan di dunia lain. Ini jadi makin terasa kalau dia lagi ada di dunia lain. Banyak yang setengah manusia gitu. Sebelumnya dia mau menjual sesuatu dulu. Dia kagak ada uang buat kebutuhan di kota tersebut. Dicari-carilah pedagang ya kan. Alhasil ketemu. Yang dagang masih bingung ketika melihat data diri si Yuya yang tinggal di Jepang. Katanya itu pulau kecil dari timur. Lantas dia percaya aja. Terus orang itu menganggap kalau Yuya ini orang kelas atas atau bangsawan lah gitu. Soalnya pakaiannya kayak begitu. Yuya terus kasih tahu kalau dia cuma orang biasa saja. Orang itu bertanya Yuya mau jual apaan. Yuya mengeluarkan sesuatu dari kotak item. Orang itu terkejut. Yuya punya gituan. Yuya mau menjual bumbu lada gitu. Lantas orang itu kagum melihat lada secantik ini. Alhasil karena dia tertarik, dia beli. Baru kali ini dia dapat barang yang berguna, sebelumnya ampas semuanya. Dia beli harganya 100 koin. Lantas Yuya kagak ngerti itu koin semahal apa. Katanya 5 koin saja bisa buat setahun kalau si Yuya sudah berkeluarga. Nah kalau 100 koin berarti bisa buat hidup selama 20 tahun. Akhirnya dia ambil. Dia bakalan menjual hal lain lagi nantinya ke sini. Dia bertanya mau ke istana bagaimana. Katanya ikut sama kereta kuda. Alhasil dia ikut dah. Ternyata lumayan jauh juga. Sampai Yuya ketiduran dan mimpi aneh. Setelah sampai di ibu kota, di sana si Yuya terkejut ketika melihat istana yang gede itu. Dia masih belum siap karena pakaiannya juga seperti itu. Tapi dia terobos aja lah ya kan. Di sana ada Owen yang menyambutnya. Yuya melihat istana ini sangat rapi banget. Banyak bunga-bunga juga. Si Owen mau langsung membawa si Yuya ke hadapan sang raja. Lantas dia panik karena belum siap, takut dikata nanti kagak sopan. Owen bilang ini bukan pertemuan resmi, jadi dia memberanikan diri buat masuk. Pas dia masuk langsung disambut banyak orang. Bukannya disambut dengan baik, bapaknya si Lexia malah barbar anjir. Mau menghajar si Yuya karena macam-macam sama anaknya, sampai udah nyiapin pedang kayak gitu. Untungnya dia masih sabar ya kan.
Terus dia itu berasa ada yang kurang dengan kedatangan si Yuya ke situ. Harusnya dia membawa hadiah buat dia atau anaknya. Yuya meminta maaf karena dia kagak kepikiran bawa begituan. Sampai akhirnya dia keluarinlah kasur surga yang tadi dia dapatkan. Dan yang terjadi si raja marah lagi karena si Yuya menggoda anaknya di depan bapaknya. Yuya kagak ngerti sama sekali. Owen juga menyuruh si raja buat nahan dulu. Yuya belum tahu adat di tempat itu. Dikasih taulah sama si Owen kalau lelaki memberikan kasur kepada perempuan otomatis itu tanda si cowok pengen menikahi si cewek. Permasalahannya semakin panjang. Ketika Yuya mau diakhiri, tiba-tiba muncul para penjahat mengelilingi mereka. Lalu menggunakan bola-bola itu yang membuat mereka kagak bisa menggunakan sihir. Tapi Yuya dan kawan-kawan masih bisa menghabisi mereka dengan sangat mudah. Lexia auto kagum melihat Yuya jago gelut. Bapaknya udah kesel lihat anaknya nempel-nempel kayak gitu. Terus ketika Owen lagi ngikat para penjahat tadi, dia menemukan sebuah pin yang mana itu milik kakaknya si Lexia. Ini tanda bahaya buat kerajaan itu sendiri. Owen meminta bantuan kepada si Yuya untuk membantu kerajaan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabatan nih. Bye-bye.